juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatlah juga Tuhan nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you
sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik, kita siapin hati kita siapin pikiran kita pasang telinga kita, dan jangan lupa adik-adik juga siapin Alkitabnya untuk baca ayat Alkitabnya nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan Cikoni yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikannya Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Adik-adik semua semangat, harus selalu semangat. Karena hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Di hari ini Kak Koni yang akan membagikan firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan hari ini ada tema tentang belas kasih Allah mendatangkan berkat. Kira-kira belas kasih Allah mendatangkan berkat itu seperti apa ya? Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Alkitabnya sudah siap? Sudah siap? Nah, kita buka di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Nah, kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya, kita akan melihat judul tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Kita akan baca sama-sama, tapi kita akan membacanya sambil menonton video berikut ini. Disimak baik-baik ya, sambil dilihat Alkitabnya dan dilihat videonya agar memahami cerita tentang Yakub, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel.
Bagaimana adik-adik? Videonya seru ya? Pastinya seru banget videonya, karena dari video tersebut kita memahami juga mendengarkan kisah tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, adik-adik, dari kisah Yakub, pergumulan Yakub dengan Allah, adik-adik pasti bisa memahami belas kasih Allah itu dapat mendatangkan berkat. Oleh karena itu, adik-adik, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak di mana sih belas kasih Allah itu bisa mendatangkan berkat dari kisah Yakub bergumulan dengan Allah? Ada yang tahu? Nah, mungkin adik-adik ada yang bingung. Kak Koni, tadi aku nggak lihat ada kata-kata belas kasih. Di Alkitab juga nggak ada, di video yang ditonton juga tidak ada. Kira-kira belas kasihnya sebelah mana ya? Kok kayaknya adik-adik jadi bingung? Yuk, kita pahami sama-sama. Oleh karena itu, yuk kita buka lagi ya kitabnya adik-adik. Dan kisah yang tadi tuh mengatakan bahwa Yakub bergelut dengan seseorang sampai fajar menyingsing. Sekarang kita buka nih di ayat 30. Dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Artinya Peniel itu nama tempat ketika Yakub bergelut dengan seseorang, dan Yakub sadar bahwa orang tersebut adalah Allah. Tapi mungkin adik-adik bingung, kok Yakub bergumul atau bergulat dengan Allah? Ada apa? Kok bisa seperti itu? Nah, oleh karena itu yuk kita pahami lebih lanjut lagi. Oleh karena itu kita buka di ayat 26. Lalu kata orang itu, orang yang bergelut dengan bergumul dengan Yakub, mengatakan, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Dan Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, oleh karena itu Yakub di sini menggambarkan bahwa dalam hidup kita itu, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, mencari Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Seperti apa Kak Koni mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adik-adik misalnya, saat pagi hari bangun, doa sama-sama dengan papa, mama, mommy, and daddy. Berdoa ataupun sendiri juga berdoa agar tetap dipimpin sepanjang hari. Kemudian saat mau makan juga jangan lupa untuk berdoa. Kemudian saat mau tidur juga berdoa. Kemudian saat memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana saat mencari Tuhan itu harus dengan sangat sungguh-sungguh. Oleh karena itu pasti akan datang belas kasih dari Allah. Nah, kita lihat lagi di Alkitab kita. Belas kasih Allah itu seperti apa? Kita lihat nih. Bertanyalah orang itu kepadanya. Berarti bertanyalah Tuhan kepadanya. Bertanyalah Allah kepadanya. Orang yang bergelut dengan Yakub. Dia bertanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub, dia berkata, Yakub. Nah, ketika orang itu bertanya siapakah namamu, muncullah rasa belas kasih dari Allah kepada Yakub. Karena Yakub begitu sungguh-sungguh ingin diberkati oleh Tuhan, sampai dia ibaratnya ya adik-adik, bergumul dan bergelut dengan Allah begitu. Jadi kemudian kita juga lihat di ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Adik-adik tahu ya, Israel ya. Dan arti Israel itu adalah sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Artinya bahwa ada muncul rasa belas kasih dari Allah yang datang kepada Yakub saat itu, sehingga Yakub diganti namanya, mengatakan bahwa arti dari Israel itu adalah bahwa engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Begitu. Dan oleh sebab itu,
kemudian akhirnya Yakub diberkati oleh orang itu. Saat itu diberkatilah Yakub di situ. Itu ada di ayat 29. Nah, adik-adik, kita bisa memahami ya bahwa saat kita mencari Tuhan sungguh-sungguh setiap hari, setiap waktu, akan muncul belas kasih Allah atas hidup kita yang akhirnya juga akan mendatangkan berkat, seperti mana Yakub diberkati juga oleh Allah saat itu di Peniel, di tempat yang tadi sudah dinamai oleh Yakub. Jadi, untuk pesan hari ini, adik-adik harus memahami bahwa mencari Tuhan, walaupun kita misalnya ibadah hanya nonton video di rumah, adik-adik tidak perlu khawatir. Justru adik-adik harus bersuka cita yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bersyukur, walaupun kita masih di rumah saja, kita tidak ke gereja, kita masih bisa menyembah Tuhan dengan sungguh. Kita bisa mencari Tuhan dengan sungguh, karena Tuhan ada di mana saja. Tuhan itu ada dimanapun adik-adik berada. Karena Tuhan itu ada di hati adik-adik. Jadi adik-adik pun mau berdoa kapanpun, dimanapun Tuhan hadir. Ya, mulai saat ini kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan juga dengan bersungguh-sungguh, agar hidup kita pun selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, untuk hari ini firman-Nya sudah selesai, adik-adik. Oleh karena itu, yuk kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman yang diambil dari kisah Yakub, pergumulan Yakub dengan Allah. Dan kami percaya Tuhan, dari firman hari ini, kami memahami bahwa kami harus mencari Engkau dengan kesungguhan hati kami. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami Tuhan. Kuatkan kami selalu untuk selalu berdoa setiap hari, agar hidup kami Tuhan selalu bersama-sama dengan Engkau. Dan agar ada belas kasih yang turun, yang akhirnya bisa mendatangkan berkat untuk kami, agar kami bisa selalu bersuka cita. Dan Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Dan kami bersyukur untuk hidup kami sampai saat ini, karena Engkau selalu memberkati kami, Engkau juga selalu memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami bisa menjadi anak-anak yang selalu haus akan Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan hari ini hidup kami kepadamu, dan juga doa ini agar kami selalu bersama-sama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau setiap saat dan setiap waktu. Berkati keluarga kami, berkati kakak adik kami, papa mama, mommy daddy, dan semua orang-orang yang di sekitar kami, agar selalu bersuka cita karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua adik-adik yang percaya mengatakan amin. Adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tetap semangat ya, dan tetap setia kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan
tujuanku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.